Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa as-sami'ul 'alim bisyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan malam ini kita akan sedikit mengulang tafsir surat ayat kursi ya, ada soal Al-Baqarah 255 yang mana sempat tertunda ya, kemudian kita selang waktu itu dengan doa sapu jagat, dan insyaallah pada malam ini mudah-mudahan kita bisa sedikit mengulang dan menuntaskan seiring waktu yang kita miliki. Ya, ayat kursi yang sebagaimana kita hafal insyaallah taala semuanya, yaitu pada dasarnya merupakan penjelasan tentang seluruh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan di mana Allah memperkenalkan dirinya ya sebagai zat yang satu-satunya disembah, itu pada kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa, artinya tidak ada satu-satunya sesembahan yang benar kecuali Dia, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesembahan selain Allah tidak boleh dijadikan sesembahan. Ya, kalaupun disembah oleh manusia, maka itu adalah hakikatnya sesembahan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ya pada ayat yang ke-62, dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Dia Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Tidak semua manusia menyembah Allah. Buktinya terjadinya banyak agama selain Islam. Bahkan sebagian kaum muslimin juga ada yang melakukan kesyirikan, tidak memberikan penghambaan dan ibadah mereka kepada Allah. Tetapi Allah menegaskan surah Al-Hajj ayat 62 itu, Dialah satu-satunya sesembahan yang benar dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Ini menegaskan kepada kita bahwa ayat kursi ya menjelaskan tentang bahwa Allah satu-satunya sesembahan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada yang disembah satu sembahan kecuali Dia. Artinya selain Dia tidak pantas menjadi sesembahan. Kemudian Allah sebutkan kalau dalam ilmu tauhid ada namanya lawazim, ya muqtadayat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berhak menjadi satu-satunya sesembahan? Yang lain tidak pantas menjadi sesembahan karena Allah memiliki sifat-sifat yang pantas untuk Dia dijadikan satu-satu sembahan. Di antaranya Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Dia adalah apa? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang selalu hidup. Allah kehidupannya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Wal awwal wal akhir. Yang pertama dan Dia yang terakhir. Kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan, sebagaimana kehidupan Allah tidak diakhiri dengan kefanaan. Allah hidup sejak dari awal dan tidak akan pernah berakhir melalui kematian dan kefanaan. Al-Qayyum artinya Allah ya selalu tegak mengurus makhluknya. Makanya kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah sebutkan, itu la ta'khudhu sinatu wa la naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur, kan begitu. Boro-boro tidur, ngantuk juga tidak. Mau as-sabab? As-sabab likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Kenapa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Karena sempurnanya kehidupan beliau dan kesempurnaan qayyumiyah beliau, qayyumiyah Dia itu dalam hal mengurus makhluknya. Ya.
Bila seandainya Allah tidur, Allah ngantuk apalagi tidur, apa yang terjadi pada ciptaannya? Berantakan. Ya. Kullu yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus makhluknya. Tiap hari kullu yawmin huwa fi sya'nin kata Allah. Dalam surah Ar-Rahman. Kullu yawmin huwa fi sya'nin kata Allah. Tiap hari Allah itu mengurus makhluknya. Sibuk mengurus makhluknya. Tidak pernah satu detik pun istirahat Allah, karena Allah Qawi, Maha Kuat, Qayyum, Maha sempurna dalam menegakkan mengurus makhluknya. Kemudian Allah sifati dirinya sebagai apa? Penguasa satu-satunya dalam menguasai langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Dia saja, termasuk orang, termasuk kita. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu kepada kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan demikian itu. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was sabarat wa basyiras sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji ya mereka dengan apa? Bisyai'il khauf, sedikit dari ketakutan. Wal ju', rasa lapar. Ya wa naqsim minal anfus was samarat, kekurangan apa? Jiwa dan buah-buahan, materi. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asab musibah, ketika satu musibah saja menimpa mereka, apa yang mereka ucapkan? Satu musibah, dan musibah ini tidak harus berupa kematian, karena kita ini kadang-kadang apa maksudnya terjebak. Kalau ucapan innalillahi itu kalau ada yang meninggal, oh ada maut, innalillah. Dikira jatuh dari sepeda nggak ngucapin innalillah. Sama. Karena Allah menyebutkan alladzina idza asaba musibah, yaitu ketika mereka ditimpa musibatun. Ini namanya kalimatus syarat. Ya, musibah itu tidak menggunakan alif lam, dia menggunakan tanwin. Alladzina idza asabathum musibatun, menggunakan tanwin dalam konteks syartiyah. Ya, fi ilmu usul an-nakiratu ad-dakhilatu fi siyaqi syarat tufidul umum. Itu kalau belajar usul fikih akan ketemu itu. Ya, konteks nakiro yaitu menggunakan tanwin tidak alif lam, bila masuk dalam konteks pembicaraan tentang syarat maka mananya umum. Artinya musibah apa saja. Musibah apa saja? Alladzina idza asabahum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah apa saja? Apa saja? Ya, kekurangan harta, kehilangan nyawa, ya tertimpa penyakit, apa saja musibah? Termasuk jatuh dari sepeda, termasuk kecewa, termasuk sedih, termasuk kesal, apa saja itu merupakan musibah. Apa ucapan mereka? Innalillah. Kita ini milik Allah, maka semua yang terjadi pada kita ini terserah pemiliknya. Betul enggak? Terserah pemiliknya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kembali kepadanya untuk apa? Dihisab, dihitung. Sikap kita terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah kita bersyukur atau tidak? Dihisab, dihitung akan sikap kita menghadapi musibah, sabar atau tidak? Dihisab bagaimana sikap kita kepada perintah Allah, perintah Rasul kita kerjakan atau tidak. Dihisab bagaimana sikap kita kepada larangan-larangan Allah kita tinggalkan atau tidak. Semuanya dihitung. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya semua ada di langit dan di bumi. Miliknya ada di langit dan di bumi. Allah juga pemilik akhirat. Ya. Buktinya apa? Buktinya disebutkan, man dzalladzi yashfa' indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Tidak ada yang bisa kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan izin pemberian syafaat itu hanya Allah mulai berikan di akhirat yaumil qiyamah. Fil ursat dalam hadis. Ketika manusia dikumpulkan, di situlah kita bisa bahas para manusia datang ke Nabi Adam nggak bisa memberikan syafaat sampai kepada kemudian Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah memanggil Muhammad, ya,
Irfa, irfa rasak. Bangkit engkau Muhammad. Ya. Sal tu'ta. Minta engkau dikasih. Ya. Syafi'tu syafa'. Ya. Mintalah syafaat, engkau diizinkan sekarang untuk memberikan syafaat. Maka Nabi minta kepada Allah agar Allah segera menyelesaikan urusan di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu kan manusia dikumpulkan dalam keadaan apa? Telanjang, tidak berselai, tidak berkhitan dan tidak bawa apa-apa. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Di hari yang manusia itu hidup di situ, ya hari 50.000 tahun lamanya tidak bertemu dengan malam. Matahari Allah dekatkan dengan sedekat-dekatnya. Berapa mil saja jaraknya. Kepayan 50.000 tahun lamanya. 50 yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Sekarang siapa yang berani berdiri di jam 12 siang? 12 siang dalam keadaan buligir. 12 siang tanpa apapun. Buat berapa lama dia di situ? Di saat matahari sangat panas. Tidak ada yang kuat. Ini 50.000 tahun. Kebayang kesusahan manusia di pada hari itu. Sehingga mereka mendatangkan para nabi agar mereka datang kepada Allah, menghadap Allah. Agar Allah berikan syafaat kepada nabi itu agar urusan itu diselesaikan. Tidak ada yang berani menghadap Allah satupun. Tidak ada yang berani. Kemudian datang kepada Nabi kita terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada Nabi bersujud, kemudian Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat, mengadu kepada Allah maksudnya agar urusan diselesaikan pada hari itu. Maka lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah itu pemilik langit dan bumi, termasuk Allah pemilik hari akhirat. Buktinya apa? Di hari itu tidak ada manusia yang bisa mengatur pada hari kiamat itu kecuali Allah. Allah mengatakan dia apa? Maliki yaumiddin. Apa artinya? Apa artinya Maliki yaumiddin? Apa? Kadang dibaca Malik memnya panjang, kadang dibaca Malik, tergantung kiroahnya, kiroah siapa. Tapi makna dua-duanya betul. Kalau dibaca Malik mim panjang itu artinya pemilik. Kalau dibaca Malik itu artinya penguasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ya pemilik ya penguasa pada hari kiamat. Pertanyaannya, Allah raja pada hari kiamat? Oke, pertanyaannya adalah Allah raja enggak di dunia? Raja. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia Malik Yaumiddin, tidak ditambahkan Malik Yaumiddin wa dunya. Kenapa Allah mengatakan Allah penguasa hari kiamat, tapi Allah tidak menyebutkan dia penguasa di dunia, pada miliknya langit dan bumi adalah miliknya? Mengapa? Ada rahasianya kata para ulama ahli tafsir. Karena ketika di dunia Allah penguasa tapi tidak ada manusia, banyak manusia tidak mau mengakuinya. Betul enggak? Buktinya banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah, memilih selain Allah sebagai sesembahan mereka, betul? Banyak manusia yang tidak mau tunduk pada aturan Allah, melakukan maksiat dan seterusnya, tidak mengakui Allah sebagai pengatur mereka, tidak ridho dengan aturan Allah, betul? Tapi di hari kiamat tidak ada satupun yang mendongakkan kepalanya untuk menyatakan dia raja di hari kiamat. Tidak ada. Semuanya sama penampilannya. Ya telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa coba. Dia boro-boro bawa pangkat, bawa gelar. Pakai juga buligir. Semuanya sama. Maka orang-orang yang dulunya menjadi raja, zalim, dia paling takut tuh pada itu. Paling ketakutan. Kenapa? Dia akan diadili oleh satu-satu raja pada hari itu. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang Allah izinkan pertama kali untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu-satunya Nabi yang mendapatkan asyafaatul uzma awil kubra wa Muhammad nabiyuna alaihi salatu wassalam. Satu-satunya Nabi yang berhak mendapatkan syafaat terbesar, yaitu diizinkan untuk minta kepada Allah, hanya Nabi kita Muhammad SAW. Selain beliau tidak ada yang berani menghadap Allah. Sahih. Ketika manusia datang kepada mereka satu persatu, manusia ramai datang pada Nabi satu persatu agar menghadap Allah, agar melapor kepada Allah, agar urusan dimudahkan hari kiamat. Enggak ada satupun yang berani melakukan itu kepada Allah kecuali Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan fadilah beliau alaihissalam. Ya. Kemudian Allah menyatakan berikutnya, ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka, termasuk apa? Masa depan manusia. Bagaimana nasib mereka, surga nerakanya. Wa ma khalfahum, apa-apa yang di belakang mereka, ya, dari amal-amal yang telah mereka kerjakan, termasuk apa? Umat-umat sebelum mereka Allah tahu. Ya.
Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak, mereka itu manusia, makhluk Allah, tidak ada yang bisa meliputi Allah sama sekali ilmu mereka itu kecuali apa yang Allah kehendaki, dan itu pun Allah sampaikan sedikit ilmu itu kepada para nabi dan rasul. Yang lainnya Allah tampakkan dalam bentuk kekuasaan Allah berupa ciptaan-ciptaannya. Agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya sedikit. Allah menyatakan apa? La yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka itu tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali apa yang Allah kehendaki, kalau Allah kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Allah memiliki 100 rahmat dalam hadis yang sahih Muslim. 100 rahmat. Satu Allah berikan di dunia, 99 Allah simpan di hari kiamat. Yang satu rahmat Allah ini cukup untuk manusia yang pertama dari Adam sampai manusia yang terakhir. Satu rahmat cukup. 99-nya Allah simpan di hari kiamat untuk kaum mukminin di surganya mereka. Kebayang, satu rahmat ini saja cukup untuk seluruh manusia, hewan, tumbuhan, sejak manusia ada sampai hari itu. Satu rahmat Allah, 99-nya Allah simpan di hari kiamat. Bagaimana ya gambarnya, besarnya akan apa? Ilmu Allah, kasih sayang dan seterusnya begitu sangat luas. Dan Allah gambarkan keluasan kekuasaannya. Dia tidak saja penik langit dan bumi. Allah mengatakan apa? Kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu ya, itu meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kursi Allah itu qadamur Rabb, tempat berdirinya Allah Jalla wa'ala. Dan itu dia tahtal arash, dan dia di bawah arash. Dan Allah beristiwa di atas arash. Bukan berarti arash Allah itu lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang bisa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hanya menunjukkan bahwa Allah itu paling atas. Bukan arashnya Allah itu meliputi Allah, bukan. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ayat 5. Allah Ar-Rahman itu beristiwa atas arash. Maksudnya arti istiwa itu apa? Allah ulu, irtifa, tinggi di atas arash. Bukan berartinya Allah bertengges di atas arash, nempel di aras, jadi arasnya lebih besar daripada Allah. Itu kita menyamakan Allah dengan manusia. Tapi maksudnya Allah istiwa atas aras, artinya Allah tinggi di atas aras, dan tidak ada yang bisa menguasai Allah Subhanahu wa taala. Maksud arasnya Allah itu makhluk Allah, tidak ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah gambarkan arasnya, ya, bahwa arasnya Allah itu hadis yang saya disebutkan, bahwa di hari kiamat, bahwa aras itu dipikul samania, di 8 malaikat. Yang gambaran satu malaikat, telinga mereka dengan pundaknya itu ditempuh dengan jarak 700 tahun. Itu malaikat pemikul aras, satu malaikatnya. Itu baru jarak antara telinga dan pundaknya. Kebayang nggak besarnya malaikat itu? Sekarang bagaimana arasnya Allah Subhanahu wa taala? Makanya digambarkan dalam asar, walaupun sebagian mendoifkan, kalau digambarkan kursinya Allah, jadi kursinya Allah itu di atas langit dan bumi. Langit yang 7, bumi yang 7, kursi itu lebih besar daripada kursinya. Kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah itu perbandingan seperti apabila ada sebuah semacam koin itu dilemparkan ke padang pasir, maka pasir itu adalah kursinya Allah, koin itu langit dan buminya. Dan dibandingkan kursinya Allah dengan arasnya Allah, seperti koin yang dilemparkan ke padang pasir. Itulah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Terbayang sama kita besarnya aras tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, dan aras itu makhluk Allah yang paling tinggi. Ya. Langit, bumi, langit terus gitu. Ya, ada kursi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada aras di situ, dan Allah berada di atas aras. Tinggi di atas aras. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tinggi, kursinya meliputi langit dan bumi, tapi wala ya'udu hifdhuhuma, Allah tidak berat menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha agung. Tinggi kedudukannya, tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi tinggi dalam segalanya. Itu Allah al-aliyu al-azim. Tinggi dalam semuanya. Tidak ada yang bisa merendahkan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya Allah tinggi di atas aras maupun tingginya kekuasaannya, ya tingginya kedudukannya,
Maka Allah adalah Al-Aliyu Al-Azim. Allah tinggi dan maha agung. Maka kita katakan, inilah ayat kursi yang menggambarkan tentang Allah dan seluruh sifat-sifatnya yang mulia. Allah dan seluruh sifat-sifat yang mulia. Bila kita bisa memahami isi kandungan ini secara detail, dengan seperti yang singkat saya sampaikan tadi, kita akan bisa merasakan bahwa kita itu sangat kerdil di hadapannya. Makanya ayat ini menjadi ayat yang sangat istimewa. Menjadi ayat yang istimewa. Ya, bila kita bisa memahaminya dengan baik, ya tahulah kita bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah penguasa kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang nanti akan memberikan kita syafaat melalui permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semua urusan menjadi mudah. Ya, maka ayat kursi ini memberikan kesimpulan kepada kita, kata para ulama, ya, dan pembahasan tafsir surat ayat kursi, kata mereka, fahadil ayatul azimatu fiha, ya, hadis sifatul azimah. Bahwa ayat yang agung ini itu ayat kursi, di dalamnya menggambarkan sifat-sifat Allah yang agung. Walihada sarati afdalu ayatan fi kitabillah. Makanya dia menjadi semulia-mulianya ayat di dalam Al-Quran kitab Allah. Wa a'zamu ayatan fi kitabillah. Dia menjadi ayat yang paling agung di kitab Allah. Likauniha ishtamalat ala hadil ma'ani al-azimah. Dikarenakan ayat ini mencakup seluruh makna-makna yang agung yang kita sebutkan tadi. Wal asnabil azimati lirabbi. Menjelaskan sifat-sifat Allah yang agung. Ya, untuk Rabb Jalla wa'ala. Ya, wali annahu al-hayyul qayyum. Di sana dijelaskan Allah itu al-hayyu al-qayyum. Allah selalu hidup dan selalu mengurus makhluknya. Yang kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Allah senantiasa hidup. Ya, makanya karena dia maha hidup dan selalu mengurus makhluknya, Allah memberitakan kita untuk bertawakal hanya kepadanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah. Bertawakallah kepada yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Yang selalu mengurus makhluknya. Tawakalkan hidup Anda kepada zat yang memiliki sifat seperti itu, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, jangan kemudian Anda sandarkan diri Anda kepada yang hidup yang nanti akan mati. Siapa itu? Manusia. Jangan sandarkan hidup kita kepada yang hidup yang nanti akan mati. Dan jangan sandarkan tawakal kita kepada yang mati yang dulunya pernah hidup. Bersandar kepada orang mati, minta kepada yang sudah mati, enggak boleh. Apalagi apa? Bersandar, bertawakal kepada benda mati. Seperti batu, keris. Haram. Termasuk bersandar kepada duit. Duit benda mati bukan? Benda mati kan, kertas kan? Jangan. Jangan bersandar kepada benda mati. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai seorang itu minta kepada batu, minta kepada ini. Jangan. Itu melanggar apa? Melanggar syahadat la ilaha illallahnya. Ya, maka kenalilah Allah sebagai zat yang satu-satunya sembahan yang senantiasa hidup dan selalu mengurus makhluknya. Wa annahu la ma'budu bihaqqin siwa, yang tidak ada satu sembahan kecuali Dia. Wa annahu kamilul hayah, yang sempurna kehidupannya dan tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah. Selalu hidup, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Kita kalau ada orang seminggu nggak tidur, hebat, benar nggak pernah sakit-sakit, nggak pernah tidur, apalagi nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Seminggu nggak pernah tidur, nggak pernah sakit. Ya, maka kita mengatakan tuh orang hebat, fisiknya kuat kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul maliku likulli syai', bahwa Allah pemilik segala sesuatu, langit dan bumi, apalagi kita. Ya, apalagi kita dan semua yang kita usahakan. Wa annahul alimu bikulli syai', bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, dan bahwasanya kursinya itu meliputi langit dan bumi, dan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sempurnanya kekuasaan dan keagungan Allah, sampai-sampai Allah tidak izinkan satu pun bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dulu, baru syafaat terjadi. Jadi kalau pada hari ini tidak ada syafaat pun yang berlaku,
dimiliki oleh satu makhluk pun tidak ada. Wa anna syafa'ata lil jami'an, kata Allah. Syafaat itu semuanya milik Allah, dan Allah tidak berikan syafaat itu kecuali pada orang yang Allah izinkan, dan itu baru dimulai di hari kiamat. Adapun sekarang kita minta syafaatnya kepada Allah. Jangan sekarang kita minta kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, berikanlah syafaatmu pada hari kiamat. La ilaha illallah. Nabi bukan pemilik syafaat. Allah yang pemilik syafaat. Nabi bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Itu pun syafaat yang sebatas yang Allah ya inginkan. Dan siapakah yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah mereka yang tidak musyrik. Mereka yang bukan orang kafir. Adapun orang kafir, adapun orang musyrik tidak berhak mendapatkan syafaat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berhak mendapatkan syafaat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aliu al-uluwul mutlaq, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dengan ketinggian yang mutlak, seperti zatnya Allah tinggi. Ya, jadi kita harus luruskan bila ada orang mengatakan, kita ditanya, "Ainallah?" Allah dari mana? Kemudian dia menjawab, Allah ada di mana-mana. Subhanallah. Kalau Allah ada di mana-mana, apakah Allah juga ada di comberan? Allah ada di tempat yang kotor. Subhanallah. Kita mengatakan Allah fis sama. Allah istiwa atas aras. Allah tinggi di atas makhluknya. Zat Allah di atas aras. Tidak berada di mana-mana zatnya. Dan dia maha besar dan tidak ada yang lebih besar daripada dirinya. Tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Pengawasannya tidak yang terlewat dari sesuatu. Dia mengetahui semua rahasia makhluknya, apa yang tampak tersembunyi, tapi bukan berarti zatnya ada di mana-mana. Ya, lalu ada pertanyaan, Pak Ustaz, lalu bagaimana dengan ayat ketika Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid." Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya. Maksudnya bukan zat Allah kemudian dekat dengan diri, apalagi bersatu kepada makhluk, seperti apa? Pemahaman wahdatul wujud. Allah telah bersatu kepada dirinya. Ketika saya berbicara nih, Allah yang berbicara. Kafir itu. Menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan bahkan Allah itu na'udzubillah bersatu dengan anjing, na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak, Allah berpisah dari makhluknya. Ya, adapun makna kami lebih dekat pada lehernya, artinya apa? Setiap orang yang berdoa, Allah mendengarnya, bahkan lebih dekat daripada leher, belum dia tahu, Allah sudah tahu. Di sana ada malaikat-malaikat Allah yang dekat. Mana kami di situ, ilmunya Allah meliputi sesuatu, mana kami di situ juga meliputi malaikat-malaikat Allah dekat kepada makhluknya. Kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya. Menunjukkan apa? Allah itu sangat dekat. Bukan zatnya tapi apa? Ilmu, pengawasan dan semuanya. Ya, semua doa tidak ada yang pernah tidak didengar oleh Allah dan tidak pernah tertukar dalam pengabulannya. Karena Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Semua suara Allah dengar, semua doa Allah dengar, semua doa Allah kabulkan selama syarat pengabulannya terpenuhi. Ya. Allah tinggi, ya, alal qahri wa sultan. Allah tinggi dalam kekuasaannya. Wa huwal qahiru faqa ibadi. Ya, Al-An'am 18 berfirman, dia al-qahir faqa ibadi. Dia berkuasa atas seluruh hamba-hambanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas sesuatu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Demikian juga Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah, surah Kahfi, ya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zatnya, tinggi secara kekuasaannya, tinggi dari sisi kemuliaannya, dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini taulah kita dan sadarlah kita bahwa kita ini adalah hambanya yang sangat kecil, hamba yang sangat tidak mampu, hamba yang tidak punya apa-apa kecuali sedikit yang Allah berikan kepada kita, sedikit. Dengan kita menolong ayat kursi ini, sadarlah kita bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk urusan dunia kita, ya urusan agama kita, apalagi untuk urusan akhirat kita sangat butuh kepada Allah. Ya, mengenal ayat kursi membawa kita untuk apa? Semakin tawadu. Ya, merasa diri kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas kemudian kita merasa lebih daripada yang lain. Ya, lalu kemudian itu menjadi sebab kita berbangga-bangga kepada mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir,
Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut, innama ini lil hasr dalam ilmu bahasa Arab. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Maksudnya ulama siapa? Orang yang paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar tentang Allah. Maka seorang itu semakin kenal dengan Allah dengan seluruh apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, apa yang Allah jelaskan dalam hadis, dia pelajari itu semua, maka rasa takutnya kepada Allah akan semakin meningkat. Kenalilah Allah melalui berita dari Allah, jangan pakai logika kita. Kenal Allah. Kita khawatir kita salah nilai Allah karena kita yang tahu Allah adalah Allah sendiri. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Dan kita harus kenal Allah melalui apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan hadisnya. Jangan kita rekayasa tentang Allah menurut hemat akal kita yang tanpa dalil. Hati-hati loh. Bicara tentang Allah tanpa ilmu dari Allah. Bicara tentang Allah menilai Allah tanpa dalil dari ayat maupun hadis. Hati-hati. Hati-hati. Karena Allah ingatkan itu dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah ingatkan itu surah Al-A'raf ayat 33. Maka jangan sembarangan kita menilai Allah. Jangan sembarangan kita mendekati Allah tanpa ilmu. Pakai dalil. Tambah ilmu. Ya, sehingga kita anak Allah tambah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kita mengenal dirinya. Allah ingatkan tentang hal Allah 33. Ya, innama harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa batan wal isma wal baghy bighayri haqq wa an tusyriku billahi ma lam sultana wa an taqulu Allah ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah SAW menukil firman Allah, Rabbku mengharamkan perbuatan al-isma dosa. Ya, mengharamkan perbuatan al-fahsya. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Ya, mengharamkan ya kalian berbicara menyekutukan Allah pada Allah tidak kuturunkan kata sedikit pun, berbuat syirik, dan Allah haramkan kalian berbicara tentang Allah, menilai Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dan kita dikatakan berilmu tentang Allah kalau kita pakai ayat dan hadis. Kita bicara tentang Allah. Jangan pakai logika kita, jangan pakai perasaan kita, jangan pakai mimpi-mimpi kita. Bahaya itu. Jangan pernah coba-coba menilai Allah tidak pakai ayat dan hadis. Hati-hati. Karena kita tidak tahu satu pun sumber data tentang Allah kecuali dari ayat dan hadis. Paham? Kecuali dari ayat dan hadis. Kalau enggak pakai ayat dan hadis dari Allah berarti apa? Kita bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ngaco namanya. Oh, Allah itu bisa bersatu dengan diri kita. Kapan Allah berbicara seperti itu? Orang yang berhak untuk mengatakan mestinya Rasulullah. Apakah Rasulullah mengatakan begitu? Enggak. Tidak ada itu ajaran dari Rasulullah SAW. Maka kenalil Allah melalui apa? Al-Quran. Kenalil Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah keluar dari keduanya. Maka Nabi SAW ingatkan dari sebuah hadis sahih. Ya. Taraktu bikum amraini. Intamasatum bihima lam tadilu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang bila kalian pegang teguh dua perkara ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis, kitab Allah sunnah Rasul. Dengan syarat hadisnya harus sahih loh ya. Jangan hadis dhaif. Jangan pakai hadis lemah. Ya, jangan sembarangan pakai hadis tanpa tahu dalil. Tanpa tahu ini hadisnya sahih. Hati-hati. Banyak tersebar hadis palsu, Pak. Hadis palsu. Sekarang orang itu mudah bicara agama. Nukil hadis enggak paham hadisnya sahih atau tidak. Lemah-lemah juga hadis. Kok bisa begitu? Enggak bisa. Tetap harus pakai dalil hadis yang sahih. Kalau Al-Quran semua sepakat sahih. Tapi kalau hadis perlu ada penelitian sahih atau tidaknya. Kalau kita bicara tentang hadis kemudian tidak sahih berarti kita khawatir berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap dia mengambil tempat duduknya di neraka. Maka hati-hati kalau bicara tentang hadis. Harus belajar tentang hadis. Harus pahami sahih atau tidak. Ya, dan sembarang kita ngomong tanpa dalil. Ya, dan kita menilai agama ini harus dengan kitabullah sunnah Rasulullah SAW serta para ulama ahli sunnah dari masa ke masa. Dan mudah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita membahas ayat kursi ini yang membimbing kita untuk semakin dekat kepadanya, yang membuat setelah kita memahami ayat kursi ini membuat kita semakin apa? Ya, menambah ketaatan kita kepadanya karena semakin kita kenal Allah melalui penjelasan dari Allah sendiri dan melalui penjelasan Rasulnya SAW sendiri, maka akan masuk dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang takut kepada Allah adalah orang berilmu.
maka tambahkan ilmu kita tentang Allah melalui ayat dan hadis. Insya Allah rasa takut itu akan Allah tumbuhkan seiring waktu berjalan, seiring ilmu bertambah kepada diri kita. Ya, dan semoga Allah mudahkan ya kita terus belajar. Ya, karena Nabi menyebutkan bahwasanya apa? Belajar itu dekat kita kepada surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang belajar untuk ilmu agama, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Maka tambahkan itu kepada kita. Semangatkan untuk terus belajar ilmu agama, dan dengan itu kita akan semakin dekat kepada surga. Dengan itu rasa takut kita kepada Allah semakin meningkat, dan semoga Allah kabulkan ya doa-doa kita. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga meminta kepada ilmu manfaat, rezeki yang baik dan amal yang kau terima ya Allah. Amin Allahumma amin. Ya, kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.